Badan Permusyawaratan Desa BPD Aknabara Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara berharap dan meminta pihak Kejaksaan Negeri Taput merespon laporan mereka terkait dugaan penyimpangan dana desa 2022 dan 2023. Lamhot Simatupang perwakilan BPD Aknabara kepada reporter Palapa TV Senin 6 Mei 2024 sore menyebut kalau pihaknya telah melaporkan Kepala Desa Aknabara Gempa Tambunan pada Kamis 13 Maret 2024 lalu ke Kejari Taput. Namun katanya laporan itu hingga kini seolah belum direspon pihak kejaksaan. Dia berharap laporan dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades Aknabara itu segera ditindaklanjuti. Sementara itu Kasih Intel Mangasi Simajuntak yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya menyebut kalau laporan itu sudah didisposisi Kajari langsung ke Kasih Pitsus. Sementara Kasih Pitsus Roib Tambunan menyebut kalau pihaknya segera akan memproses laporan itu. Sekedar untuk diketahui, BPD Aknabara mendatangi kantor Kejaksaan Negeri setempat Kamis untuk melaporkan kepala desanya. Laporan itu diterima dan ditandatangani oleh Hana Simatupang selaku pegawai di kantor kejaksaan tersebut. Sang Kades dilaporkan lantaran diduga keras menyelewengkan keuangan desa seperti anggaran dana desa ADD maupun dana desa DD yang bersumber dari APBN tahun 2022 dan 2023. Sejumlah item penggunaan dana desa tahun 2022 dan 2023 di desanya seperti surat pertanggungjawaban SPJ dibuat tanpa verifikasi BPD. Kemudian tidak pernah dilaporkan pertanggungjawabannya. Kalau realisasi anggaran terhadap pendapatan dan pengeluaran DD 2022 dilakukan tidak transparan. Untuk anggaran tahun 2023 pihaknya menyoroti sejumlah item kegiatan diantaranya. Kegiatan pembelian laptop senilai 10 juta diduga fiktif sebab menurutnya laptop tersebut tidak ada. Lalu anggaran pencegahan stunting 30 juta 87.077 setelah kita verifikasi di lapangan hasilnya tidak ada. Kemudian pembayaran honor kader posyandu tidak sesuai yang dibayarkan dengan yang dianggarkan sebab dianggarkan 100.000 kali 10 orang kali 12 bulan. Namun yang dibayarkan hanya 50.000 kali 10 orang kali 12 bulan. Untuk itu katanya pengaduan itu dilakukan supaya pihak Kejari Taput dimohon segera mungkin melakukan audit terhadap oknum Kades Aknabara tersebut. Reporter Palapa TV Edward JP Hutapea mengabarkan. Seputar kekeliruan anggaran sesuai dengan SPJ itu Amang pernah nggak Amang mengungkapkan itu Amang bahwa itu salah karena tanda petik ada dugaan memperkaya kantong pribadi untuk oknum. Benar. Ada nggak Amang bicarakan? Benar. Karena di situ camat, situ Babin Kapitmas, situ Babinsa. Ya benar. Itu udah kita ungkap itu di waktu Serembang tanggal 25 Januari tahun 2024 kemarin. Ya. Tapi nyata-nyatanya sampai sekarang realisasinya yang sebenarnya kita nggak tahu. Gitu. Oh, gitu ya, Mang. Jadi apa yang Amang ungkapkan tadi itu Amang udah ada bukti-buktinya Amang ya, berupa surat pernyataan dari masyarakat, surat keberatan dia menerima upah begitu tidak sesuai dengan SPJ. Ada kira-kira buktinya Mang? Setelah kita mendapatkan informasi tersebut daripada masyarakat, kita sebagai BPD menelusuri dan langsung mempertanyakan kepada orang-orang yang dipekerjakan, termasuklah itu tukangnya. Kita tanyakan itu satu persatu di waktu kita musrembang. Ya. Dan tukangnya itu mengatakan, benar enggak kalian terima uang sebagai upah kalian 230 atau kalian menerima hanya 150? Mereka yang bilang hanya menerima 150 untuk tukang. Dan begitu juga kepada helper ataupun kenek yang dibuat di SPJ-nya, gaji untuk kenek ataupun helper mendapatkan 170.000, hampir mencapai 140.000 itu sebenarnya ya, 170, hampir 174.000 itu ya. Tapi yang sampai kepada helper ataupun kenek hanya 100.000. Jadi 70 ya, kurang lebih untuk per hauka untuk beberapa hari dikemanakan. Begitu juga dengan tukang. Dan kami sebagai penampung aspirasi daripada masyarakat, kami keberatan dengan akan hal ini. Siap. Jadi untuk terakhir Amang, untuk tahun 2023 ada berapa titik Amang untuk realisasi berupa fisik untuk penggunaan anggaran dana desa saja Amang? Ada berapa titik? Kalau penggunaan untuk fisik hasil musrembang, untuk fisik yang tahun 2023 ya, ataupun yang mau dilaksanakan ya inilah yang udah lalu lah 2003, sekarang kan 2023 yang udah
terrealisasi? Yang udah terrealisasi, kalau saya tidak salah, satu itu untuk rehabilitasi jalan. Siap. Rehabilitasi itu pun sebenarnya itu udah menyalahkan aturan itu. Yang namanya rehabilitasi berarti itu tidak sepenuhnya untuk membagusi. Mana yang rusak itu akan yang akan diperbarui. Ini semua diperbarui dari awal aja. Tapi kalau di belakang rusak semua, bahkan sekarang sampai tidak terpakai. Tidak terpakai sekarang. Karena apa? Karena rusak. Nah, masalah mutu itu bisa dikatakan hal nomor 2 lah itu. Nah, kalau sepengetahuan saya yang dilaksanakan fisik kisaran kalau nggak salah 4 itu kerasa. 4 ya Mang ya. 4 titik ya Mang ya untuk tahun 2023 Mang ya. Kalau nggak salah. Kami juga memastikan itu nanti harus koordinasi dulu kami semua. Ya, biar tahu kami Amang di mana di sini dari segi HUK ada penyelewengan. Maaf, tanda petik penyelewengan di mana program dana desa itu perlu juga Amang ketahui juga sama-sama kita ketahui itu program padat karya, program nawacita dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Amang sebagai pengawas di desa sebagai anggota BPD, saya mengucapkan terima kasih Amang atas konfirmasi kita secara live ini Mang demi perbaikan. Kemana nanti arahnya? Biarkan nanti pihak penegak hukum nanti yang menindaklanjuti. Kalau menurut kami sebagai BPD, secara khusus saya sebagai perwakilan. Kalau namun teman-teman BPD yang lain saya tidak mengerti, tidak tahu. Dan secara khusus pribadi saya, kalau ini perlu itu untuk disijaki ataupun perlu ini ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Karena apa? Biar pemerintah desa itu